Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 3 April tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Malaikat Perjanjian. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Malaikat Perjanjian. Dan ayat firman Tuhan Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon meminta beberapa tanda bahwa seorang yang sedang berbicara kepadanya ini adalah malaikat perjanjian itu yang pada masa silam telah bekerja bagi Israel. Dengan bergegas-gegas menuju tendanya, ia menyediakan dari simpanannya yang tinggal sedikit itu seekor anak kambing dan apam fatir yang tidak beragi yang ia bawa dan persembahkan di hadapannya. Tetapi malaikat itu memerintahkan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Gideon melakukannya dan kemudian tanda yang dikehendakinya itu diberikan. Dengan tongkat yang ada di tangannya, malaikat itu menjamah daging dan roti yang tidak beragi itu, dan satu nyala api memancar dari dalam batu karang itu dan menghanguskan korban itu. Kemudian malaikat itu hilang dari pandangannya. Ayah Gideon, Yoas, yang ikut serta dalam kemurtadan orang negerinya, telah mendirikan di Ofera, di mana ia tinggal, satu mezbah yang besar bagi Baal yang disembah orang di negeri itu. Gideon diperintahkan untuk menghancurkan mezbah ini dan mendirikan satu mezbah bagi Tuhan di atas batu karang di mana persembahan itu dihanguskan, dan di sana ia harus membawa satu korban kepada Tuhan. Tugas mempersembahkan korban bagi Allah telah dipercayakan kepada para imam dan dibatasi hanya dengan mezbah yang ada di Silo. Tetapi ia yang telah menetapkan upacara-upacara keagamaan itu dan yang dilambangkan oleh segala korban itu mempunyai kuasa mengubah tuntutannya. Gideon harus mengumumkan perang terhadap penyembahan berhala sebelum pergi keluar berperang melawan musuh-musuh bangsanya. Gideon melaksanakan tugasnya dengan sembunyi-sembunyi, dengan bantuan dari hamba-hambanya menyelesaikan seluruh tugasnya dalam waktu satu malam. Orang-orang di Ofra sangat marah ketika mereka datang keesokan harinya untuk mengadakan kebaktian kepada Baal. Mereka hendak membunuh Gideon. Kalau saja Yoas yang mendengar cerita tentang kunjungan malaikat itu tidak berdiri membela anaknya. Kamu mau berjuang membela Baal? Kata Yoas. Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbahnya dirobohkan orang, jikalau Baal tidak dapat membela mezbahnya sendiri, bagaimanakah ia dapat diharapkan dapat melindungi orang-orang yang berbakti kepadanya? Segala pemikiran untuk berbuat kekejaman terhadap Gideon telah dihilangkan, dan bila mana ia membunyikan sangkakala tanda peperangan, orang-orang di Ofra adalah yang pertama-tama bergabung menjadi tentaranya. Para utusan disuruh mendatangi suku bangsanya sendiri, yaitu Manasye, dan juga kepada Asyer dan Sebulon dan Naftali, dan semua menjawab panggilan itu. Sebagai perenungan, bagaimanakah saya menanggapi anggota keluarga saya yang hidup bertentangan dengan kehendak Allah? Jadi kita mungkin sering melihat dan keadaan seperti ini terjadi di sekitar kita. Tetapi saudara-saudara, bahwa kita punya malaikat perjanjian. Kadang kita khawatir dengan
keadaan mungkin orang di sekitar kita, mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka tidak pergi ke gereja, dan kita merasa bahwa ini perlu atau penting untuk kita tolong. Jadi perasaan yang kita alami itu menjadi sebuah tanda tanya yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan rindu agar semua orang diselamatkan. Tidak satupun di antara kita ini binasa di dunia ini. Jadi kalau Tuhan merindukan keselamatan saya, keselamatan orang lain di sekeliling saya, maka kenapa kita harus terlalu khawatir tentang keselamatan atau orang-orang yang di sekeliling kita yang mungkin mereka itu adalah orang-orang yang tidak setia dan lain sebagainya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu. Justru kita yang tinggal di sekeliling tempat di mana orang-orang itu tinggal, mari kita berupaya, mari kita berdoa, mari kita bekerja, mari kita terlibat dalam pekerjaan keselamatan bagi jiwa-jiwa terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Dan Yesus Kristus, malaikat yang Tuhan juga utus, jadi Yesus dan juga malaikat-malaikat yang ada yang Tuhan utus untuk melindungi kita, itu akan menolong kita agar kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain di sekeliling kita. Mungkin cerita yang diceritakan di pagi ini bagi kita mungkin baru dengar, tetapi intinya adalah bahwa malaikat perjanjian itu akan menjaga, menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada orang-orang yang Tuhan akan tolong untuk mereka boleh diselamatkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pertanyaan kepada kita, apakah kita juga mau bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu untuk menyatakan kebenaran kepada orang di sekeliling kita, agar pada waktu Tuhan datang mereka juga diselamatkan bagi kerajaan sorga. Biarlah pekabaran ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini di setiap tugas kami. Biarlah kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.